Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya senang sekali bisa terlibat dalam acara halal bihalal kita pada hari ini. Dan saya terlebih lagi sangat berbesar hati bahwa dalam acara halal bihalal ini kita juga bisa membicarakan, mendiskusikan masalah kesehatan yang sedang sangat penting dibicarakan pada masa-masa ini, yaitu tentang pandemi COVID. Panitia memberi saya judul Sosialisasi Kondisi Pandemi COVID Terkini. Sebenarnya kita mulai masuk dalam pandemi COVID itu tahun lalu ya, Maret 2020. Udah lama, udah setahun lebih, setahun 2 bulan. Jadi sebetulnya banyak orang menganggap, alah ngapain lagi ngomongin COVID, kita mah udah tahu. Apalagi yang sudah pernah kena COVID dan gejalanya kebetulan ringan, nggak ngerasa apa-apa kok, cuman pas di swab aja positif, lalu 2 minggu di rumah nggak boleh kemana-mana, di swab lagi negatif, udah. Nggak penting ngomongin COVID gitu ya. Nanti kita akan lihat kenapa sekarang ini justru sangat penting untuk kita membicarakan pandemi COVID. Namun sebelumnya saya akan review sedikit tentang COVID-19 dan coronavirus. Sebenarnya COVID-19 itu adalah nama penyakit, semua sudah tahu ya. Dan coronavirus adalah nama virus penyebab penyakit itu. Dan gejalanya bisa sangat bervariasi dari OTG, nggak ada gejala, ringan hingga berat. Kalau OTG atau ringan ya tetap bisa beraktivitas, tapi kalau berat masuk ICU dan bisa meninggal dunia. Ini adalah angka-angka kasus kejadian penderita penyakit coronavirus sedunia saat ini. Ini saya dapat dari tanggal kemarin dan ini angka Indonesia. Sebenarnya yang lebih penting yang mau saya tayangkan adalah slide selanjutnya. Ini. Nah, ini yang mau saya katakan kenapa sekarang penting membicarakan pandemi COVID. Pertama, karena sekarang kita menghadapi second wave. Dunia menghadapi second wave. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa di grafik ini, di bulan Januari tahun 2020 sampai Desember 2020, grafik ini landai, naik pelan-pelan, landai. Puncak pada Januari atau mungkin awal Februari 2021. Sesudah itu kita lihat turun. Di awal Januari, Februari 2021 grafik ini turun dengan cepat. Kita udah seneng loh lihat ini. Dunia medis udah seneng. Wow, bergerak turun, apalagi di awal Januari, Februari kita mulai vaksinasi ya. Seluruh dunia mulai vaksinasi, walaupun vaksin yang bisa diproduksi masih jauh lebih kecil dari kebutuhan seluruh dunia, tapi toh vaksin sudah jalan. Jadi kita berbesar hati, vaksin sudah jalan, angka kejadian pasien baru COVID turun. Kalau di Februari 2021 kita lihat mencapai titik nadir, sebetulnya kita berharap nih, ngarap bahwa di pertengahan 2021 tidak ada lagi kasus baru. Grafiknya turun terus, dan kalau tidak ada lagi kasus baru, tinggal menunggu kasus lama sembuh dan selesai. Aduh, senengnya pandemi selesai. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Maret, April, Mei, naik lagi, naik dengan tajam. Kita lihat angka. Ini di Desember 2020, total seluruh dunia 80 juta sekian-sekian, dan kasus baru di Amerika, India, ini kan juara-juaranya nih, Brasil, ketika itu pas hari itu pas nggak ada. Kasus baru seluruh dunia hanya 89.000 sekian-sekian. Tapi di 14 Mei kemarin, ini saya ambil data 14 Mei, angka seluruh dunia langsung 2 kali lipat loh, 161 juta sekian-sekian. Dan kasus baru langsung melejit 740.000 sekian-sekian.
Dan juaranya adalah India. Dalam satu hari kasus baru bisa 343.000 sekian-sekian. Ini tiap hari pasti berbeda-beda, tapi sekitar segini. Dan kasus meninggal dalam satu hari 3.999, ya 4.000 lah, 4.000 meninggal dalam satu hari. Luar biasa. Ini memang India memang kita semua tahu lah, pasti semuanya bacakan di Google di mana-mana bahwa India sedang sangat-sangat dilanda second wave yang luar biasa, dan dunia menyebutnya tsunami COVID-19. Tsunami COVID-19. Di sepanjang Mei ini berita dari kompas.com di tanggal 7 Mei saya ambil. Dikatakan dalam 24 jam terakhir 412.000 kasus baru dan hampir 4.000 kematian tiap hari. Luar biasa. Padahal di Januari Perdana Menteri India mengklaim mereka berhasil mengalahkan pandemi virus. Memang ketika itu di Januari kasus baru di India memang turun, sampai kita pernah di grup WhatsApp saya ngobrol dengan teman-teman, kita menduga India sudah mencapai herd immunity. Tapi ternyata karena pemerintah mengklaim kita sudah berhasil mengalahkan pandemi, maka masyarakat terlalu cepat puas, abai terhadap protokol kesehatan, mulai males pakai masker, mulai males jaga jarak. Apalagi di bulan April pemerintah mengizinkan rakyat merayakan Kumbh Mela. Kumbh Mela itu festival keagamaan Hindu di India, dan sepanjang bulan April mereka begitu banyak, kita lihat sih ya di Google pasti pada lihat ya betapa berdesak-desakannya mereka mandi rame-rame di Sungai Gangga. Nah, terjadilah yang disebut tsunami COVID-19 di India, dan seluruh dunia dilanda second wave. Itu pertama. Kenapa penting membicarakan pandemi COVID hari ini? Pertama, karena second wave. Kedua, karena sekarang kita berhadapan dengan virus yang bermutasi. Mutasi virus corona ini dari kemkes.co.id. Mutasi virus corona lebih cepat menular. Jadi masyarakat malah dihimbau memperketat disiplin protokol kesehatan. Ini dari Kemenkes mengatakan bahwa sudah ditemukan varian corona baru di Indonesia, yang ternyata ini mutasi dari Inggris, mutasi dari Afrika Selatan, dan yang paling mengerikan mutasi dari India. Dari India ini lebih cepat menularnya, lebih cepat memberatnya, dan lebih cepat merenggut nyawa. Makanya angka kematian di sana sekarang ini tinggi sekali. Alasan ketiga, kenapa kita sekarang penting membicarakan pandemi virus corona? Karena transmisi penularan tadinya diduga hanya lewat droplet saja dan permukaan-permukaan yang tersentuh. Transmisi lewat udara, airborne transmission, itu WHO masih ragu dan mengatakan, oh oke, airborne transmission itu ada di tempat-tempat yang padat, tertutup, dan ventilasi buruk. Tetapi di tanggal 9 Mei 2021 kemarin, CDC, Center for Disease Control, badan di Amerika tentang penyakit menular, menyatakan bahwa COVID-19 ini airborne, menular lewat udara, berarti jauh lebih berpotensi menular dari yang kita duga sebelumnya. Keempat, kenapa penting membicarakan COVID sekarang? Gejalanya berubah. Kita sudah kenal gejala COVID ini yang disebarluaskan di awal pandemi. Demam, batuk, kering, gangguan pernapasan, bla bla bla. Sampai ada 11 item. Tetapi sekarang, ini dari kontan.co.id, ahli-ahli mengatakan ada gejala tambahan yang bisa muncul seperti konjungtivitis, itu radang mata, sakit tenggorokan, sakit kepala, ruam, merah-merah pada kulit, sakit perut, dan perubahan warna pada tangan dan kaki. Dari Wire News, dikatakan ada 3 simptom baru yang penting. Gejala baru yang penting. Pertama, mata merah, radang mata. Kedua, budak, hearing loss, budak. Dan ketiga, oh ini bidang saya dong, karena saya gastroenterohepatologi, gastrointestinal disorders, penyakit-penyakit urusan perut, urusan usus, lambung, dan apa saja simptom, apa saja gejala dari perut dan lambung dan usus ini, diare, mual, muntah, dan kram perut. Jadi jangan
terpaku hanya pada sesak dan radang paru-paru, ternyata diare, kram perut, muntah, tahu-tahu bisa COVID. Ini dari Health Library saya mendapat rangkuman gejala-gejala baru dari COVID-19 sekarang. Pertama, budak, loss of hearing. Kedua, pink eye, mata merah atau radang mata. Ketiga, kelemahan yang ekstrim, lemas banget. Keempat, infeksi usus, diare, mual, muntah. Kelima, mulut kering. Keenam, sakit kepala yang berat dan berkepanjangan. Ketujuh, diare lagi disebut. Kedelapan, iritasi kulit. Jadi sekarang gejala COVID sudah semakin bervariasi. Dan ada lagi gejala baru. Dulu kita kenal anosmia. Anosmia sudah semua orang tahu, kalau nggak bisa nyium, wah ini COVID. Saya pernah punya teman kena COVID, bukan dokter ya, teman saya ini orang awam, bukan dokter. Dia flu-flu, dia pikir flu biasa, oke. Suatu saat dia di dapur, ada masakan gosong, dia nggak cium. Malah yang dari luar lari-lari ke dapur, ini gosong kok kamu nggak tahu. Dia lalu mikir, wah ini kayaknya COVID nih gue. Lalu dia periksa PCR, memang betul positif. Jadi sudah sangat banyak dikenal kalau anosmia atau nggak bisa mencium itu COVID. Tapi sekarang sudah berubah menjadi parosmia. Parosmia dinyatakan sebagai gejala baru dari COVID-19. Parosmia itu apa? Sebaliknya dari nggak bisa mencium. Malah mencium yang nggak ada tapi bisa dicium, yaitu bau busuk. Nggak ada yang busuk. Orang nggak cium bau busuk, tapi dia cium bau busuk. Hati-hati, itu gejala baru dari COVID-19. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting, lalu kita mesti bagaimana? Bagaimana kita, gitu ya? Di awal pandemi, sebetulnya pemerintah sudah mensosialisasi ini. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kita semua sudah tahu. Makan harus dengan gizi seimbang. Perbandingan nasi, lauk, dan sayur buah harus 50-50. Rajin olahraga dan cukup istirahat. Kurang tidur tuh nggak boleh, menurunkan imunitas. Ketiga, cuci tangan pakai sabun. Kalau dulu sebelum pandemi, ini nggak berminyak, udah pakai air doang. Tapi sekarang harus pakai sabun. Keempat, jaga kebersihan lingkungan, pasti. Kelima, tidak merokok dan tidak boleh menghirup asap rokok dari orang lain. Ketujuh, gunakan masker bila batuk atau pilek. Nah, dulu waktu awal pandemi hanya kalau batuk atau pilek pakai masker. Sekarang semua orang keluar rumah harus pakai masker tanpa terkecuali. Bahkan gubernur pernah berkata, dalam rumah pun pakai masker kalau ada kecurigaan klaster keluarga, kalau ada OTG atau isoman di rumah, pakai masker dalam rumah. Wow. Kemudian berikutnya, minum air 8 gelas sehari. Ini sebetulnya kita sudah tahu ya. Kemudian makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan yang setengah matang atau yang mentah. Karena masakan-masakan tradisional kita ada lalap-lalapan ya, ada karedok, mentah-mentah. Jangan dulu selama pandemi, tahan, jangan dulu. Kemudian bila demam dan sesak segera ke fasilitas kesehatan, dan terakhir jangan lupa berdoa. Ini sudah sebarluaskan di awal pandemi. Orang nurut apa enggak? Saya nggak mau menilai ya, kita lihat sendiri orang nurut apa enggak ya ini awal pandemi. Di awal tahun mulai ada apa? Vaksin. Mula-mula petugas kesehatan, lalu lansia, lalu BUMN udah divaksin ya, saya yakin Bapak dan Ibu termasuk yang sudah divaksin. Lalu timbul pertanyaan, jika sudah divaksin, apakah boleh lepas masker? Ternyata tidak. Karena masker itu untuk melindungi terhadap penularan, sedangkan vaksin itu untuk perlindungan bagi sistem kekebalan. Masker itu, resiko penularan itu baru berkurang kalau sudah tercapai herd immunity. 70% sudah divaksin, 70% sudah punya kekebalan, baru pandemi itu bisa reda. Nah ini yang divaksin baru berapa persen? Belum tercapai target. Sabar. Sekarang pemerintah menggalakkan 5M. Dulu 3M, sekarang 5M. 5M sekarang. Mari kita galakkan 5M. Apa ini? 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan. 4. Menghindari kerumunan. Dan 5. Mengurangi mobilitas. Kita lihat yang pertama, memakai masker. Udah tahu, semua sudah tahu masker mah. Tapi lihat di kanan kiri Bapak Ibu sekalian.
Ada nggak yang nurunin masker ke dagu? Banyak. Ini bahaya banget. Kenapa? Karena pada saat kita pakai masker, lalu kita terpapar dengan lingkungan, maka di dagu itu kalau ada virus dari mana-mana nempel kan. Sebetulnya bukan hanya virus corona sih, virus flu aja. Siapa sih yang mau kena flu? Kan pasti nggak mau sakit. Segala macam bakteri, virus nempel. Jadi waktu masker kita turunkan ke dagu, bagian dalam, bagian yang nempel ke hidung, nempel ke dagu yang sudah tercemar kuman. Dan waktu kita naikkan lagi, berarti virus-virus yang ada di dagu ini kita hirup. Bahaya. Dan ketika kita turunkan, hidung dan mulut terpapar. Sehingga dari mana saja tiba-tiba ada orang batuk kan nggak pakai permisi. Permisi, saya mau batuk, enggak kan? Nggak pakai permisi kan? Jadi tiba-tiba aja dak, langsung udara sudah tercemar. Bahaya sekali. Terus kalau makan bagaimana? Alasan yang paling populer untuk melepas masker itu kan mau makan. Alasan paling populer kan nggak mungkin orang nggak makan atau minum. Bagaimana? Lepas dengan memegang tali, taruh baik-baik di satu tempat, jangan sampai bergeser-geser, jangan diuntal-untal masukin tas. Aduh, saya serem banget orang ambil masker untal-untal masukin kantong. Aduh, jangan. Taruh baik-baik di tempat yang bersih dan tidak boleh dibalik-balik ya, karena itu sisi yang luar tercemar kuman, sisi yang dalam nanti nempel di hidung kita lagi loh. Lalu selama makan jangan bicara, makan cepat-cepat aja, jangan bicara. Banyak orang justru selagi makan ngobrol. No, ini sekarang di masa pandemi jangan ngobrol selagi makan. Makan cepat-cepat karena yang bikin makan lama kan ngobrolnya. Selesai makan, baru pakai lagi masker, baru silakan ngobrol. Gitu kalau pakai masker ya. Kedua, menjaga jarak. Nah, kita udah tahu seharusnya kita menjaga jarak satu sama lain berapa? Paling tidak 1 meter, tapi idealnya 2 meter. Minimal 1 meter, idealnya 2 meter. Jaga jarak. Nah ini di Google saya dapat pasar Tanah Abang di Minggu tanggal 2 Mei, detik.com. Kayak begini. Ada lagi merdeka.com. Aduh, ngeri. Nggak ada lagi jaga jarak. Semua kita di grup-grup WhatsApp teman-teman sesama medis pada berteka-teki. 2 minggu lagi meledak nggak ya COVID? Mudah-mudahan sih nggak ya. Tapi kalau lihat begini, aduh. Ketiga, mencuci tangan. Tadi sudah disinggung sedikit, cuci tangan di sebelum corona, kalau tidak berminyak-minyak, nggak pakai sabun, oke lah. Tapi sekarang harus pakai sabun dan harus minimal kontak dengan sabun itu 20 detik. 20 detik. Makanya ada 6 langkah. 6 langkah itu kan supaya seluruh permukaan tangan terpapar dengan sabun dan 20 detik itu terpenuhi. 6 langkah semua sudah tahu ya. Langkah pertama, langkah kedua, saya nggak ulangi lagi nanti soalnya waktunya nggak cukup. Patuhi 6 langkah dan 20 detik. Keempat, menghindari kerumunan. Anda juga diminta untuk menghindari kerumunan saat berada di luar rumah. Ini poin keempat dari 5M. Nah, ini kejadian yang super spreader tsunami COVID-19 di India. Luar biasa ya. Ini makanya mandi massal ini, festival Kumbh Mela ini ditetapkan menjadi super spreader tsunami COVID-19 di India. Global mengatakan ketika itu ribuan orang ikut ritual berkerumun dan ratusan orang positif COVID-19 setelahnya. Hindari kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas. Ini saya izin Ibu Kepala Rumah Sakit, saya suka soalnya fotonya. Twibbonnya saya tidak mudik karena ini memang pemerintah memutuskan tidak boleh mudik, tidak boleh meninggalkan ya, karena untuk mengurangi mobilitas, untuk mencegah terjadinya tsunami COVID seperti India. Dan saya juga ikut-ikutan bikin Twibbon, saya tidak mudik, emang saya nggak mudik ya. Bagus fotonya. Nah, ya. Makanya kita kalau bisa WFH. Saya karena dokter ya mau nggak mau saya harus datang untuk memeriksa pasien. Tapi untuk keperluan lain yang bisa WFH. Kalau hanya sebatas meeting, kita bisa pakai Zoom aja. Seperti sekarang saya nggak ke venue, tapi saya dari tempat saya bekerja, saya membatasi mobilitas saya bisa meeting Zoom dengan Bapak Ibu sekalian.
Ini agak sedih sih saya baca ini. Ada cukup viral sih meme ini. Mudik dilarang, kami tetap pulang. Lawan pandemi dengan silaturahmi. Mudah-mudahan ini nggak banyak pengikutnya ya. Sekarang juga sih sebetulnya sudah mulai, kalau yang udah terlanjur mudik ya udah mudik, mau diapain. Mudah-mudahan ini pengikutnya nggak banyak, karena Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi mengatakan memang angka penularan dan kematian COVID tinggi, terutama pasca libur panjang. Jadi kita sekarang sih deg-degan nih, 2 minggu lagi bagaimana, tapi mudah-mudahan lebih banyak yang patuh sehingga tsunami yang kita takutkan tidak terjadi. Baik Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari apa yang saya bicarakan hari ini. 1. Kita menghadapi second wave saat ini. 2. Kita menghadapi mutasi virus. 3. Penularan COVID-19 itu juga airborne. 4. Gejala COVID-19 semakin luas. Dan 5. Mari kita patuhi 5M. Kiranya ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita tidak dihantam oleh tsunami COVID seperti negara tetangga kita. Sekian yang saya sampaikan, kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal